Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi khususan ila hadratus syaikhul asy'ari wa idaruhi asatilihi wa talamidihi wa dzurriyyatihi wa aswajihi wa idaruh Nabi Abdul bin Sinatas bi anna firlahu warhamhum wa yu'id darajatihim fil jannah wa yanfa'una bi asrarihim wa anwarihim wa bi barakatihim fid darain min sirril Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wa tadhakkura wa tadhkira wa naf'a wal intifa'a wal ifadata wal istifadata wal hissa ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa du'a ilal huda wa dilalata alal khairi ibtigha'a mardatihi wa qurbihi wa sawabihi wa husnil khatimah ma'al lutfi wal afiyah wa salahil akibah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi ajmain. Bismillah. Kita lanjut daripada pembahasan madzhabul arba'ah, 4 mazhab yang menjadi pedoman ahli sunnah wal jamaah. Kita bahas kemarin adalah tentang kenapa mazhab itu fikih hanya 4. Bahas bahwasanya zaman dulu di kurun kedua setelah sahabat bermunculan mujtahid mutlak banyak. Jadi mujtahid itu ada tingkatan. Mujtahid itu ada namanya mujtahid mutlak. Mujtahid mutlak itu orang-orang yang bisa mengambil langsung hukum dari Al-Quran, hadis. Itu mujtahid mutlak kelasnya. Yang kedua namanya mujtahid muntasibul mutlak. Kalau mujtahid mutlak itu seperti Imam Syafi'i, Imam Bukhari, kemarin yang ada 11 orang itu, termasuknya Sufyan Ats-Tsauri, Imam Ahmad bin Hanbal, itu mujtahid mutlak. Di bawahnya namanya muntasibul mutlak. Tahu bahasanya itu mujtahid muntasibil mutlak ya. Dia nggak sampai derajat mutlak. Kalau mau mengambil hukum itu harus sesuai dengan kaidah ke imam-imamnya. Tidak boleh ngambil hukum langsung dari Al-Quran, enggak. Kalau dia mau ngambil hukum dari Al-Quran harus disesuaikan dengan kaidah usul setiap imam. Maka dari itu mujtahid mutlak itu pintunya terbuka, tapi nggak ada yang bisa masuk karena satu syarat doang yang nggak bisa terpenuhi. Mungkin ulama-ulama banyak yang paham tentang nas Quran, paham tentang ayat yang dohir, mubayyin, ayat yang muhkam, itu banyak yang paham, hadis-hadis banyak yang paham. Cuma satu syarat yang mereka belum bisa, yaitu membikin kaidah usul sendiri, membikin alatnya sendiri. Imam Syafi'i punya alat buat ngambil hukum dari Al-Quran, hadis. Imam Malik punya alat sendiri. Imam Ahmad bin Hanbal punya alat sendiri. Tapi orang-orang setelahnya nggak bisa bikin alat sendiri. Kalau mau mengambil hukum harus pakai alatnya Imam Syafi'i. Kalau dia itu ashabus Syafi'i. Nah ini kalau yang bawahnya muntasibul mutlak ini, dia mau mengambil hukum dari Al-Quran,
boleh, cuma harus pakai alatnya imam mereka, seperti Imam Muzani, Imam Buwaiti dan lain-lainnya. Dari madhab Syafi'iyah, madhab Hambali ada sendiri seperti itu. Lah bawahnya lagi namanya mustahid fatwa. Mustahid fatwa. Kalau tadi mustahid madhab ya, ini mustahid fatwa. Mustahid fatwa itu dia mengambil hukum tidak dari Al-Quran, tidak dari hadis, tetapi dia beristihad daripada fatwa, artinya tidak menyeluruh. Nanti dia itu ngambil hukum berdasarkan kaul, ucapan-ucapan daripada madhabnya. Nanti ada mujtahid tarjih, macam-macam tuh derajat daripada mustahid. Nah yang paling besar itu mustahid mutlak. Dia bisa ngambil seluruh apapun, hukum apapun, dia bisa langsung ngambil Al-Quran dari Al-Quran dan hadis. Kalau setelahnya bisa ngambil dari hukum Al-Quran dan hadis, tapi hanya beberapa masalah. Itu pun harus sesuai dengan kaidah imam-imam mereka. Nah itu. Mustahid mutlak itu yang 4 imam itu ya Pak? 4 madhab. Kan awalnya kan 13, ada yang ngomong 11. Kemudian di kurun 500 Hijriyah itu banyak yang murid-muridnya itu terbunuh, banyak yang gak bisa nerusin gara-gara semangatnya kurang. Akhirnya yang 4 ini adalah yang murid-muridnya masih semangat, kitab-kitabnya masih tercatat sampai sekarang, itu daripada Madzhabul Arba'ah. Selain itu ingkirat, ibarat orang itu sudah nggak bisa punya anak lagi, udah mandul, madhabnya mandul, sehingga tidak bisa ada yang tanggung jawab. Ini benar nggak dari si fulan, ini dari si madhab ini benar nggak? Nah, kayak dari itu ahli sunnah wal jamaah berhati-hati dalam mengambil mustahid, dalam mengambil imam, karena yang bisa bertanggung jawabannya kuat itu hanya 4 itu: Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hambal, Imam Abu Hanifah, sama Imam Malik. Jangankan itu, fakanal Imam Bukhari Syafi'ian. Imam Bukhari itu madhabnya apa? Syafi'i. Imam Bukhari yang hadisnya itu menjadi ashahul kutub setelah Al-Quran, kitab yang paling sahih, kitab yang paling benar dalam hal isinya setelah Al-Quran itu kitab Sahih Bukhari. Imam Bukhari madhabnya Syafi'i. Iya, nggak jauh banget sih. Imam Syafi'i kan lahir 150 Hijriyahan. Nah, kalau Imam Bukhari sekitar tahun 200 ke atas. Kalau Imam Muslimnya? Kalau Imam Muslim satu kurun sama Imam Bukhari. Mazhab ini fikihnya Imam Syafi'i juga? Imam Syafi'i juga. Jadi Imam Bukhari aja masih taklid. Gini loh ya, masalah tentang fikih sekali lagi kita terangin. Orang kalau misalkan berkata fikih, maka yang diambil ucapannya ahli fikih. Apa nih ucapannya Imam Nawawi? Apa nih ucapannya Imam Rafi'i? Apa nih Imam Sibro Malisi dan lain-lain nih? Itu kalau fikih. Ketika ada semacam berbeda pendapat antara ulama fikih dengan ulama hadis dalam masalah fikih, yang dimenangkan ulama fikih. Yang dimenangkan ulama fikih. Contoh, Imam Bukhari sendiri mempunyai pendapat bahwasanya semua kotoran hukumnya suci. Semua kotoran hukumnya suci. Tetapi ketika berbanding dengan pendapatnya madhab ahli fikih, maka yang dimenangkan ahli fikih, karena mereka yang lebih meneliti, memahami kaidah-kaidah usul. Bukan artinya Imam Bukhari itu bukan ahli fikih. Imam Bukhari ahli fikih. Cuma ada yang lebih
khusus, yaitu ahli fikih. Karena semua ahli fikih itu pasti ahli hadis, lewat ahli hadis dulu. Nggak mungkin ahli fikih bukan ahli hadis. Imam Syafi'i sendiri itu ketika datang ke kota Baghdad, beliau merubah kota Baghdad yang tadinya itu bukan kota hadis, yang biasanya pakai roi, pakai kias. Imam Syafi'i kan baru belajar sama Imam Malik, ahli hadis, punya kitab Muwatta, diajarkan ke orang-orang Baghdad, senangnya luar biasa. Ini Imam Syafi'i itu pembuat hadis, pembuka ilmu hadis di kota Baghdad. Ya semacam karena namanya orang zaman dulu kan informasi kurang kan. Nah, Imam Syafi'i bawa ilmu hadis yang beliau pelajari dari Imam Malik dan orang-orang dari kota Madinah, ulama-ulama hadis dari kota Madinah, disampaikan ke orang-orang yang ada di Baghdad. Itu akhirnya terbukalah ilmu hadis dari lebih ini lagi ketika Imam Syafi'i masuk ke kota Baghdad. Artinya gini, semua ahli fikih itu pasti ahli hadis gitu. Nah, kalau misalkan ada pertentangan dalam masalah hadis, sanad hadis ataupun riwayat hadis antara imam ahli fikih sama imam ahli hadis, yang dimenangkan ahli hadis kalau itu masalah hadis. Jadi ada porsinya masing-masing. Porsinya masing-masing. Nah, seperti itu. Ini Imam Bukhari itu madhabnya Syafi'i. Madhab Syafi'i itu Muhammad bin Idris bin Abbas Asy-Syafi'i, ini masih keturunan Bani Quraisy. Imam Syafi'i masih Bani Quraisy, tapi silsilahnya itu beliau ke Abdul bin Abanil Muthalib. Kan ada Bani Hashim sama Bani Muthalib. Bani Hashim itu datuknya Nabi Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib bin Hashim. Kalau Imam Syafi'i nanti nyambungnya ke Muthalib. Nah, Muthalib ini kakak adik sama Hashim. Jadi masih Quraisy, orang Quraisy. Imam Syafi'i ini masih Quraisy. Maka dari itu di dalam mazhab Syafi'i masalah Ahlul Bait, Imam Syafi'i mengatakan bahwasanya termasuk Ahlul Baitnya Rasulullah keturunannya Bani Hashim sama Bani Muthalib, sehingga ya ada yang mengatakan oh ta'assub nih. Enggak, itu seperti itu. Nah, Imam Syafi'i dilahirkan di kota Gaza. Nggak tahu Gaza, bukan alam, bukan Gaza Palestina, karena Korea dekat kota Mekah ada namanya Gaza. Di situ beliau lahirkan keadaan yatim, abahnya udah meninggal waktu beliau masih dalam kandungan. Kemudian dilahirkan dalam keadaan yatim. Posisi beliau itu termasuk orang yang tidak punya. Bahkan beliau itu kalau buat nyari ilmu biasanya nyari-nyari di tempat sampah kertas-kertas atau sisa-sisa tulang yang ada untuk nyatet ilmu. Setiap ilmu dicatat sampai kamarnya itu penuh dengan tulang belulang, penuh dengan pelepah kurma. Sampai ibunya itu bingung, ini kamar berantakan banget, ente kalau mau belajar, kalau mau memang ingin jadi orang alim, ini jangan dihafalin semua, maksudnya ini gini jadi berantakan doang. Akhirnya udah dihafalin, akhirnya baru itunya disingkirin dengan Imam Syafi'i. Jadi Imam Syafi'i itu kalau misalkan baca kitab itu yang satu harus ditutup. Kalau misalkan nggak ditutup, yang ini ikut keapal, Imam Syafi'i. Jadi baca halaman 1, halaman 2 ditutup. Dia ditutup. Nah, beliau usia 7 tahun. Beliau dalam kandungan, dalam riwayat kandungannya itu 4 tahun. Kandungannya itu 4 tahun. Paling lama. Kalau Imam Malik kalau nggak salah 2 tahun Imam Malik dalam kandungannya. Dia lahir. Terus di usia 7 tahun hafal Al-Quran. Setelah itu beliau itu awal-awal dalam karirnya itu seneng banget sama
kaidah-kaidah syair-syair tentang bahasa Arab, lughatul adabul Arab, yaitu tentang syair, tentang ilmu tentang bahasa, senang banget. Jadi beliau itu seorang penyair, seorang sastrawan lah. Sampai di usia usia beliau 10 tahun bertemu salah seorang ulama yang mengatakan bahwasanya sayang ilmu ente buat cuma ngapalin syair. Umat ini butuh orang-orang seperti kamu, belajar fikih. Akhirnya dari pertemuan dia dengan orang alim ini, kesemangatan dia itu, aku mau belajar sama siapa? Sono ke kota Madinah belajar sama Imam Malik. Akhirnya semangat tuh, mulai semangat. Beliau pinjem kitab Muwatta. Kitab Muwatta itu kitabnya Imam Malik. Kitab Muwatta tebel, kitab hadis. Kitab hadis yang pertama kali tersusun bab. Jadi ada istilah bab, jadi susunan rapi dalam kitab-kitab itu. Mereka semua berpedoman sama Imam Malik. Berarti pertama kali yang ada istilah dalam kitab-kitab itu bab ini. Ya, penyusunannya itu yang pertama kali Imam Malik. Jadi kitabnya tebel, hadis. Itu dihafalkan dalam 10 hari. Jadi beliau itu karena alim luar biasa sehingga gubernur Mekah waktu itu ngomong sama Imam Syafi'i, kamu mau belajar sama Imam Malik, ya udah tak kasih surat untuk ke gubernur Madinah bahwasanya ini anak adalah orang yang seperti ini. Begitu menerima surat dari gubernur Mekah, senangnya luar biasa karena kesempatan dia untuk belajar ilmu fikih sama langsung Imam Malik. Imam Malik itu ucapannya itu semua orang tuh takut sama Imam Malik. Semua orang takut. Ini ketika Imam Syafi'i dapat surat itu, langsung kan nama anak masih 10 tahun kan masih syukur ya, kecil ya kan. Wah, teriak luar biasa, datang ke rumahnya sambil gedor-gedor pintu rumahnya. Ibu, gedor-gedor. Ibunya kaget dalam rumah. Siapa? Ini saya Syafi'i Muhammad. Gak punya adab ya. Gedor-gedor. Ini gak pernah ngaji apa-apa. Udah, senang. Gak usah pulang sama sekali. Belajar dulu adab sana. Akhirnya belum sempat masuk rumah, beliau langsung pergi mondok ke tempatnya Imam Malik. Jadi selama perjalanan ngapalin kitab yang mau di beliau ngaji. Jadi selama perjalanan itu beliau ngapal kitab. Selesai sampai tempat ke kota Madinah, dia sampai menuju gubernur kota Madinah, dikasihkannya surat dari gubernur Mekah. Pas dilihat langsung lemes karena suruh ngantar ke tempatnya Imam Malik. Takut gubernurnya takut. Kata gubernurnya itu, Imam Syafi'i, seandainya saya harus berjalan kaki atau merangkang dari kota Mekah ke Madinah ke kota Mekah, lebih baik saya jalan kaki dan merangkang daripada saya ketemu Imam Malik. Takut karena Imam Malik itu kalau bilang A semuanya bilang A. Takut semua orang sama Imam Malik karena saking wibawaannya Imam Malik itu luar biasa. Akhirnya karena ini amanat, beliau gubernur kota Madinah waktu itu membawa Imam Syafi'i menuju ke rumahnya Imam Malik. Digedor pintu rumahnya, diketok pintu rumahnya. Yang buka itu pembantunya. Oh, ada Imam Malik. Ini ada surat dari gubernur kota Mekah. Oh, tunggu sebentar, panggil Imam Malik. Dibuka pintunya, Imam Malik duduk, langsung dia dimarahin. Sejak kapan ilmu itu lewat surat-suratan seperti ini? Wow, kan ya bisa. Dilihat Imam Syafi'i, ente mau ngaji besok besok ngaji sama mana? Akhirnya besok datang ke masjid. Nah, mulai pertemuan itu Imam Malik mulai simpati sama Imam Syafi'i. Waktu ditanya, ente mau ngaji Muwatta itu, saya hafal, kata Imam Syafi'i. Oh ya, coba baca Muwatta, dihafal dengan sangat bagus hafalannya.
sampai Imam Malik itu kagum sama Imam Syafi'i. Udah ya Syafi'i, kamu akan menjadi orang yang besar, pokoknya intinya jaga jangan kamu dari maksiat, jaga dari maksiat gini. Akhirnya mulai dekat sama Imam Malik. Nah, belajar selama berapa tahun sampai usia 15 tahun beliau itu diangkat menjadi mufti. 15 tahun sudah mufti, bisa mengambil hukum langsung, bisa menghukumi setiap masalah. Imam Syafi'i akhirnya selesai belajar sama Imam Malik, selesai benar-benar Imam Malik sudah diambil semua sama Imam Syafi'i. Akhirnya beliau dengar bahwasanya di Baghdad itu ada satu madhab yaitu Abu Hanifah. Ingin tuh beliau itu belajar madhab Hanafi, tentang apa sih, bagaimana pemahaman mereka tentang ini fikih ini. Akhirnya Imam Malik sendiri yang nganter Imam Syafi'i tapi sampai ke gerbang kota Madinah. Itu pun Imam Syafi'i dikasih kendaraan, dikasih. Imam Syafi'i waktu itu Imam Malik masih miskin, masih belum banyak hartanya. Imam Syafi'i, saya itu punya uang segini, separuh harta saya buat kamu, buat perjalanan, separuh buat saya, tetap. Akhirnya dengan bekal itu Imam Syafi'i berangkat ke kota Baghdad. Di kota Baghdad beliau ketemu sama murid langsung Abu Hanifah, karena Abu Hanifah sudah meninggal duluan. Imam Abu Hanifah meninggal ketika Imam Syafi'i lahir. Jadi kayak ini, Imam Syafi'i lahir, Imam Abu Hanifah meninggal 150 Hijriah itu. Terus ketemu sama Abu Yusuf, sama dua muridnya itu langsung. Pertama beliau masuk ke masjid di kota Baghdad, lihat orang sholat, kan beda ini kan, lihat di kota Mekah sholatnya kayak apa, ini dipanggil si tadi orang yang sholat itu, sholat kamu nggak sah kata Imam Syafi'i. Apa-apaan kata guru saya sah, itu langsung saya ngajarin guru saya. Akhirnya laporan ke gurunya, akhirnya ketemu tuh hujahan. Intinya beliau ini Imam Syafi'i yang tadinya ingin belajar daripada muridnya Imam Abu Hanifah tadi, sampai muridnya ini jadi muridnya Imam Syafi'i. Apa gurunya jadi muridnya Imam Syafi'i. Si Abu Yusuf bahkan berpindah madhab ikutin madhab Imam Syafi'i. Termasuk yang ikutin madhab Imam Syafi'i Ahmad bin Hambal, itu gurunya berguru sama Imam Syafi'i sendiri. Selesai dari Baghdad beliau ke Yaman. Habis dari Yaman beliau kembali lagi ke Mekah. Nah di situ beliau kan pokoknya dalam perjalanan itu walhasil bawa uang banyak sampai ke pintu kota Mekah, pengen ketemu sama ibunya setelah berpuluh-puluh tahun dia mau ketemu sama ibunya. Terus dilaporin bawa apa dia, dia bawa uang banyak gini, jangan boleh masuk kota Mekah sebelum uangnya habis. Akhirnya udah uang disodakoin. Ya walhasil ketemu ibunya, perjumpaan itu kemudian beliau ke kota Madinah ketemu Malik lagi, nanti sampai di kota Madinah di kota Baghdad itu. Sebelum beliau keluar dari kota Baghdad beliau membuat semacam madhab qadim di situ. Nanti beliau ke kota Mesir. Di kota Mesir itu yang tadinya di Mesir itu madhab As-Sauri dan lain-lain semuanya di madhab Syafi'i. Sampai nanti beliau meninggal di kota Mesir dalam usia masih ya nggak terlalu ini, masih 50 tahun usianya kurang lebih meninggal itu, masih sangat inilah, nggak terlalu tua banget Imam Syafi'i. Itu Ahidan Anil Humaiti wa Za'farin wal Karobisi. Ini Imam Bukhari mengambil madhab Syafi'i lewat gurunya Humaiti, Za'farin dan Karobisi. Terus wakadzalika Ibnu Huzaimah wa Nasa'i. Imam Nasa'i sama Imam Ibnu Huzaimah itu juga murid madhabnya Imam Nasa'i ahli hadis itu madhabnya juga sama, madhabnya Syafi'i.
madhabnya sama-sama Syafi'i. Terus wakan ini berarti Ibnu Huzaimah ahli hadis, Nasai juga ahli hadis, nah, gitu. Itu madhabnya Syafi'i. Terus wakanal Imamul Junaid Al-Baghdadi, Imam Junaid Al-Baghdadi terkenal, orang ulama terkenal ahli tasawuf. Ya ini sekarang ahli tasawuf, tadi ahli hadis yang bermadhab Syafi'i. Nah ini ahli tasawufnya ada Imam Junaid. Imam Junaid ini termasuk ahli tasawufnya ahli sunnah wal jamaah, yang jadi patokannya ahli sunnah wal jamaah. Ini namanya Junaid bin Muhammad, meninggal di tahun 298 Hijriyah, berarti sebelum Imam Ghazali. Imam Ghazali kan sekitar tahun 400-an, ini tahun 298 Hijriyah. Imam Junaid ini gurunya Al-Halaj. Jadi gurunya Al-Halaj, Imam Junaid ini nggak cuma ahli tasawuf, bahkan qadhi. Qadhi itu hakim di kota Baghdad. Hakim negara. Jadi ahli tasawuf itu ya ahli fikih juga zaman itu, ahli fikih, sehingga diangkat menjadi ahli hukum di kota Baghdad dan suruh ngukumin muridnya yang nyeleneh. Al-Halaj. Jadi Al-Halaj ini muridnya Imam Junaid. Kemudian karena yaitu dalam hal sahibul hal tersebut, dalam keadaan halnya datang, kemudian mengucapkan kata-kata yang bahaya, sehingga mau nggak mau gurunya ini menghukum Imam Al-Halaj tersebut dengan hukuman mati. Karena qadhi ya kan bertanggung jawab nih, takut merubah etikot orang-orang situ kan, bahaya, madorotnya besar. Yaitu Imam Junaid. Imam Junaid itu madhabnya Sauri, madhab As-Sauri, Sufyan As-Sauri, ahli tasawuf dan ahli termasuk mustahil mutlak. Di tahun itu masih banyak orang-orang yang ikuti madhab Sufyan As-Sauri. Nah, Sufyan As-Sauri ini termasuk orang yang luar biasa, orang yang jauh dari pemerintahan, nggak mau dekat sama pemerintahan, ahli fikih, wali tasawuf, dan juga sangat waroknya luar biasa. Nah ini diceritakan juga bahwasanya beliau berteman dengan Harun Ar-Rasyid. Harun Ar-Rasyid ketika Sayyidina Harun Ar-Rasyid ini khalifah yang benar-benar memakmurkan Islam, termasuk khalifah dari Bani Abbasiyah yang tersohor, yang namanya luar biasa, itu Harun Ar-Rasyid. Dikatakan Harun Ar-Rasyid itu kalau malam sholatnya 100 rakaat setiap malam itu. Seorang khalifah nih, dan lain-lain amal ibadahnya luar biasa. Nah, diriwayatkan bahwasanya ketika Harun Ar-Rasyid itu menjadi khalifah nih, diangkat pertama kali menjadi khalifah, ulama-ulama itu semuanya pada datang, pada mengucapkan, wah masya Allah, kamu misal kata selamatlah, mengucapkan selamat, memuji daripada Harun Ar-Rasyid, diundangin ulama-ulama semua, Islam datang ke tempatnya Harun Ar-Rasyid. Pintunya dibuka, semua orang yang datang semuanya pulang membawa hadiah. Dengan membawa hadiah. Nah, Harun Ar-Rasyid itu berteman dekat sama Sufyan As-Sauri sebelum beliau menjabat sebagai pemerintah, menjabat kedudukan di dalam pemerintahan. Sufyan As-Sauri. Apa sih Harun Ar-Rasyid? Teman dekat gitu. Tapi semenjak Harun Ar-Rasyid ini mulai masuk dalam pemerintahan yang namanya masih keturunan raja, mulai di situ hubungan mereka itu renggang, sehingga suatu hari Harun Ar-Rasyid ini kangen ketika beliau menjadi khalifah, beliau ini kangennya luar biasa kepada Sufyan As-Sauri, sehingga beliau membuat satu surat yang mengundang Sufyan As-Sauri untuk datang ke dalam acara peresmian pelantikannya si Harun Ar-Rasyid menjadi khalifah. Di dalam kitab Ihya di situ dijelaskan bahwasanya
beliau menuliskan surat Bismillahirrahmanirrahim dari Harun ar-Rasyid, pemimpin umat Islam, untuk saudaranya yang bernama Sufyan as-Sauri, Sufyan Sa'id bin Mundir. Wahai saudaraku, kamu telah mengetahui sungguhnya Allah Ta'ala menjadikan kita sebagai saudara, dan persaudaraan kita ini tidak akan pernah pecah, katanya dalam suratnya itu. Sungguhnya aku itu menunggu daripada engkau. Seandainya aku tidak dilantik menjadi khalifah, maka aku akan, dalam suratnya nih, maka aku akan mendatangimu walaupun dengan cara merangkang, saking pingin ketemunya. Terus tetapi mungkinkah engkau bisa datang menemui aku, katanya si Harun ar-Rasyid. Akhirnya udah, kitab Waqad Fatahtu Buyutal, ini saya ceritain nih, ini saya memberikan hadiah banyak buat ulama-ulama, ceritain. Nah udah selesai kitabnya, itu kitab dilipat, kemudian nyuruh daripada anak buahnya Harun ar-Rasyid untuk menyampaikan kitab ini ke Sufyan as-Sauri. Iya. Nah, dipanggillah fa'adkhala alaihi rajulun yang namanya Ubad at-Talikini. Wahai Ubad, ambil, ini berarti anak buahnya Harun ar-Rasyid, suruh penyampai si surat tersebut. Wahai Ubad, ambillah kitabku ini, suratku ini, kemudian kamu pergi ke kota Kufah. Ketika kamu masuk kota Kufah, tanyalah di mana letak kabilah Bani Saur, di mana Bani Saur itu berada. Setelah kamu sampai ke Bani Saur, tanya di mana Sufyan as-Sauri berada. Ketika kamu sudah sampai bertemu dengan Sufyan as-Sauri, berikan kitab ini, berikan surat ini kepada Sufyan as-Sauri. Terus kamu jangan pergi dulu, dengerin apa yang dia ngomong. Jangan kamu pergi dulu, tapi dengerin dulu apa yang dia ucapkan. Terus benar-benar kamu dengarkan, perhatikan dengan telinga dan hatimu apa yang diucapkan sama Sufyan as-Sauri. Terus diambillah kitab itu sama Ubad. Pergilah dia ke kota Kufah, tanya di mana kabilah Saur berada, kemudian ditunjukkan tempat kabilah Sauri. Sampai di rumahnya Sufyan as-Sauri. Faqilalahu, ketika bertanya sama penduduk di Bani Saur itu, oh itu loh Sufyan as-Sauri masih di masjid. Di masjid, oh ya udah, aku mau ke masjid. Datanglah dia. Ketika si Ubad tadi mau sampai ke masjid, kelihatan sama Sufyan as-Sauri. Langsung Sufyan as-Sauri begitu melihat ini pegawainya Harun ar-Rasyid datang, langsung bukan pura-pura sholat, yang tadinya masih duduk langsung sholat. Allahu Akbar. Itu falamma ra'ani, ketika si Sufyan as-Sauri melihat aku, kata Ubad, sudah ada di pintu masjid, langsung berdiri untuk sholat. Padahal itu belum waktunya sholat. Ibaratnya belum masuk waktu sholat, masih jam 11 siang kok udah sholat duha apa gitu kan. Pokoknya sampai ketemu. Ya udah. Akhirnya ini kuda yang aku miliki tadi, kuda yang dia si Ubad tadi, ditaruh di depan masjid, diikat di depan masjid. Kemudian masuk dia ke masjid. Di situ masih banyak pengikut-pengikutnya Sufyan as-Sauri, banyak murid-muridnya Sufyan as-Sauri sedang duduk. Yang mana duduknya itu nggak ada yang ngangkat kepalanya, semua duduknya gini semua, nundukin semua, kepalanya ditundukin. Seakan-akan Sufyan as-Sauri ini seorang raja yang sangat ditakuti. Semua pada menundukkan kepala. Terus fahum, seakan-akan dikatakan, seakan-akan nih ini pengikutnya adalah penjahat yang sudah ketangkep sama raja di depannya.
gitu. Bahaya lah. Gitu. Terus masih pada gitu semua, saya tetap berdiri karena nggak ada yang mempersilahkan saya masuk. Ini ibaratnya bukan presiden lagi, ini raja semua umat Islam gitu. Utusannya raja nih, nggak disuruh masuk. Iya, nggak disuruh masuk, berdiri aja di depan pintu. Terus Fabakitu waqifan fama minhum ahadun yu'ri al-juz. Tidak ada satupun yang mempersilakan saya masuk. Waqad alani min haibatihim arada. Sehingga saya itu ketika melihat Sufyan Ats-Tsauri pun ketakutan. Dia kayak takut dia melihat Sufyan Ats-Tsauri yang luar biasa itu, haibahnya luar biasa. Kemudian fakultu innal musalli huwa Sufyan. Ini surat, aku ya tak masuk melangkahin orang-orang yang ada di situ. Tak taruh sebelahnya Sufyan Ats-Tsauri suratnya itu. Kemudian ketika dilirik sama Sufyan Ats-Tsauri setelah sholat, Sufyan Ats-Tsauri ngelihat langsung gemetar Sufyan Ats-Tsauri, takut, ya kan? Wattaba ada anhu. Kemudian misalnya ini surat, dia tiba-tiba Sufyan Ats-Tsauri ketika ngelihat surat itu langsung gemetar dan jauh dari surat itu, jauh ya. Kayak itu ular yang mau matok dia. Saking takutnya nggak mau dekatnya sama pemerintah Sufyan Ats-Tsauri. Itu dia apa? Wa taba'ada anhu ka'annahu hayyatun aradat lahu fi mihrabihi. Pingin mematok dia. Kemudian faraqa'a wa sajada wa salama wa adkhala yadahu fi kummihi. Nah, ini kita si surat ini kan mau diambil. Ngambilnya nggak langsung nggak. Dia masukin tangannya ke apa? Ke jubahnya, terus ngambilnya itu kayak najis gitu loh. Najis nih. Pas dibuka itu surat, ketawa doang dia. Sufyan Ats-Tsauri ketawa. Faqalibahu biyadihi sumaramahu ilaman kana khalfahu. Ketika dibuka, tek, ketawa dibuang. Padahal ini undangan kerinduan seorang khalifah loh. Sampai segitunya. Terus orang yang tadi waqala ya'khuduhu ba'dukum yaqra'uhu, oh nggak dibaca sama Sufyan Ats-Tsauri. Begitu diambil, pakai jubahnya, tek, diambil, dibuang, baca. Muridnya suruh baca. Begitu dibaca sama muridnya, ya kan, kata beliau, fa ini astaghfirullah an amassu, kata Sufyan Ats-Tsauri ini, saya minta ampun sama Allah Ta'ala karena saya tadi habis megang surat dari khalifah. Ini khalifahnya Harun ar-Rasyid ini terkenal, masya Allah, ini bukan khalifah yang dolim yang ini, enggak. Harun ar-Rasyid masya Allah makmur di zamannya. Qala Ubad fa'akhadahu ba'duhum, kemudian kata Ubad diambil tuh sama muridnya, fahalahu, dibuka, ka'ana khaifun min fami hayatin tanhashuhu. Dia ketika buka pun takut nih muridnya, takut, kayak takut dia itu buka mulut ular. Kita cerita sedikit tentang Imam Madhab Sufyan Ats-Tsauri. Kemudian summa fadahu wa qara'ahu, dibaca. Wa aqbala Sufyan Ats-Tsauri yatabassam, diketawa doang. Gitu doang, pas dibacain cuma ketawa. Falamma faraha min qiraatihi, ketika sudah bacaannya selesai nih, kata Sufyan Ats-Tsauri, tulis di, jadi nggak pakai balasannya itu, nggak pakai surat yang baru, itu masih ada yang kosong nggak? Masih, udah pinggirannya dicatat lagi. Gitu doang. Jadi nggak mau nyanyian kitab buat si sultannya, nggak, si khalifahnya nggak. Jadi ambil itu, masih ada yang kosong, masih di barisan bawahnya kosong, udah tulis ya, balas, isinya balasannya itu nasihatnya panjang itu dari Sufyan Ats-Tsauri. Nah, ketika sudah selesai, ini nggak dilipat, langsung dilemparkan ke yang tadi Ubad, gitu, dilempar ke Ubad. Jadi Ubadnya
keluar dari tempat masjid itu, langsung beliau nggak ke tempatnya khalifah, tapi ke pasar. Siapa yang mau membeli aku? Siapa yang membeli aku? Gitu kata Ubad. Pada datang, apa ini? Ini aku mau menjual kuda dan pakaian-pakaianku ini, pakaian-pakaian pemerintahanku ini, aku akan menjualnya dengan pakaian lusuh. Jadi situ ada orang-orang yang pakaiannya compang-camping. Yaudah, ini pakaianmu tak tukar kuda sama pakaianku yang mewah ini. Ya, ditukar sama dia cuma pakai pakaian yang biasa. Datang, datang entah dia ke tempatnya Harun ar-Rasyid, si Ubad tadi datang ke tempat Harun ar-Rasyid jalan kaki karena kudanya udah dikasihin sama orang udah. Ini datang ke tempatnya Harun ar-Rasyid, orang-orang penjaganya itu lihat Ubad pada heran. Kenapa ini? Udah nggak pakai sandal, ngodok datang ke istana. Baju kamu juga kemana? Kudanya kemana? Udah saya gadein udah dengan baju ini. Akhirnya ketemu ke Harun ar-Rasyid, dipersilakan masuk ke Harun ar-Rasyid. Ubad ngomong, udah ini terakhir kali kita bertemu ya. Anak mau jadi mau mondok ke tempatnya Sufyan As-Sauri aja. Akhirnya Ubad itu setelah ketemu terakhir udah nggak lagi jadi kerja di istana, jadi santrinya Sufyan As-Sauri. Nah, kitab yang diterima sama Harun ar-Rasyid itu, Harun ar-Rasyid ketika nerima nangis. Beruntungnya si Ubad dan ruginya saya ini. Saya aslinya pengen banget nempel terus sama Sufyan As-Sauri gitu loh. Gara-gara saya diikat sama ini, akhirnya saya kayak ini. Kata pegawainya kan, ngelihat kelakuannya Ubad sama Sufyan As-Sauri yang kurang ajar, kita penggal aja gimana? Ente penyembah dunia, jangan ngomong macam-macam sama Sufyan As-Sauri. Nah, ini surat setiap malam ya, dalam tahajudnya selalu dibaca. Setiap malam dibaca sama Harun ar-Rasyid sampai beliau meninggal. Isi nasihat-nasihat, pokok panjang nasihatnya itu. Nangis setiap malam, setiap baca surat Sufyan As-Sauri nangis sampai meninggalnya Harun ar-Rasyid. Ini termasuk imam madhab nih. Ini Imam Junaid itu madhabnya Sauri, madhab Ahlussunnah. Terus iya masih tasawuf tapi juga ahli fikih juga seperti. Iya Junaid tadi ahli tasawuf. Kemudian Asyibli, Imam Syibli juga ahli tasawuf juga, itu madhabnya Maliki. Namanya Syibli itu Syibli Abu Bakar Asyibli. Beliau itu termasuk Asyibli ini orang yang salah satu ulama namanya Mujahid apa siapa, itu kedatangan Asyibli, kedatangan Syekh Asyibli. Ketika datang Syibli ini dicium keningnya sama Mujahid, Syekh Mujahid tadi. Lah temannya si Mujahid ini ngomong, kenapa sih kamu kok kalau si Syibli datang kenapa selalu dicium keningnya? Iya, soalnya waktu itu saya bermimpi ketemu Rasulullah. Dalam mimpi itu Rasulullah SAW itu kedatangan Asyibli, saya Asyibli, dan Rasulullah bangun mencium keningnya Asyibli. Akhirnya saya pun ikut seperti itu. Nah, ini Syibli itu Maliki, madhabnya Maliki, orang-orang top-top semua. Kemudian wal Muhasibi, kalau saya Muhasibi itu Syafi'i, madhab Syafi'i. Kalau al Muhasibi itu nama aslinya Abu Abdillah al-Haris bin Asad, tokoh yang berpengaruh pada karyanya Imam Ghazali. Jadi Imam Ghazali itu pemikirannya banyak mengambil dari Muhasibi, ahli tasawuf yang mempunyai mempengaruhi daripada Imam Ghazali al-Muhasibi ini. Teruniknya Imam Muhasibi ini ayahnya Mu'tazilah. Iya, ayahnya Mu'tazilah, bukan cuma pengikut Mu'tazilah, getol dakwah dalam Mu'tazilah, tapi anaknya jadi Ahlussunnah wal Jamaah. Ulamanya Mu'tazilah. Iya. Bukan etek-etek gitu. Nah, ini Muhasibi muridnya Imam Syafi'i. Jadi Ahlussunnah wal Jamaah nih.
Terus wal Jarir, Syekh Jarir itu madhabnya Hanafi. Madhabnya Hanafi. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani madhabnya Hambali. Awalnya Syafi'i, kemudian mimpi ketemu sama Imam Ahmad bin Hambal. Ya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani ente ya masuk ke bela madhabku lah biar madhabku itu kuat. Akhirnya beliau pindah ke madhab Ahmad bin Hambal. Imam Syadili madhabnya Maliki. Jadi yang tasawuf itu semuanya bermadhab, ahli hadis ya bermadhab. Madhabnya yaitu 4 tadi. Walaupun Sufyan Ats-Tsauri karena Imam Junaid ini masih kurun 200, masih madhab Sauri. Itu. Kalau Imam Malik itu namanya Anas bin Malik ya. Ayahnya berarti masih, kalau beliau ini bukan sahabat Malik, ini bukan tabi'in juga, tapi pengikutnya tabi'in Imam Malik. Nah, Imam Malik ini orang ahli hadis. Nah, Imam Malik ini juga pernah difitnah gara-gara 2 masalah. Masalah pertama, waktu itu khalifahnya memaksa baiat semua prajurit tentara dan pegawai pemerintah untuk setia. Kalau nggak setia, maka dijanji, maksudnya kayak nadar gitu. Saya mau setia sama pemerintah, sama pemimpin, raja. Kalau misalkan saya berkhianat, maka istri saya ketolak 3. Coba gimana? Jadi kalau tentaranya ini ada yang nggak nurut sama raja, istrinya langsung ketolak. Akhirnya ulama-ulama minta fatwa ke Imam Malik, gimana nih? Kata Imam Malik, kalau kepaksa nggak ketolak, karena dia terpaksa. Nah, sebab ini Imam Malik dimusuhin sama raja waktu itu. Gara-gara menentang. Terus masalah yang kedua juga sama. Pokoknya dia fatwanya tidak sesuai sama pemerintah waktu itu. Akhirnya beliau ini disiksa, diikat tangannya, diseret pakai kuda, terus dipenjarain dan lain-lain. Itu Imam Malik. Kalau Imam Ahmad bin Hambal juga sama. Nah, ini malah katanya gini, Sayyidina Abu Bakar itu punya andil besar kepada umat Islam di zaman orang-orang pada murtad. Kalau Imam Ahmad bin Hambal juga punya andil besar kepada umat Islam di dalam masalah mushaf Al-Quran itu. Nah, ini imam-imam yang luar biasa. Imam Ahmad bin Hambal dipenjara 2 tahun. Dipenjara 2 tahun, disiksa. Pokoknya udah ditelanjangin dia apa. Tapi ketika ditelanjangin itu bajunya nggak bisa dilepas, nutup auratnya Imam Ahmad bin Hambal. Sampai Imam Syafi'i sendiri ketika mimpi ketemu Rasulullah untuk salamkan ke tempatnya Sayyidina Ahmad bin Hambal, beliau ngutus muridnya, kemudian sama Sayyidina Ahmad bin Hambal dihadiahin baju yang dipakai sama Ahmad bin Hambal karena menyampaikan ini sampai Rasulullah gini kan hebat. Akhirnya diambil di baju, dibawa ke Imam Syafi'i. Imam Syafi'i tanya, ini yang dipakai sama Ahmad bin Hambal? Iya, itu baju yang dipakai sama Imam Ahmad bin Hambal sama Imam Syafi'i buat obat. Jadi kalau ada sakit atau apa, beliau Imam Syafi'i celupkan ke air terus diminum, tabarukan sama Imam Ahmad bin Hambal. Ini semua para imam-imam ini semuanya luar biasa. Artinya bukan orang-orang yang sembarangan, orang kita ngikutin orang yang nggak jelas, enggak. Mereka semua imam yang benar-benar rijal, benar-benar laki-laki yang dia itu ngekang hawa nafsunya. Ini kalau cerita tentang mereka nih imam-imam ini emang luar biasa biografinya semuanya itu. Fatakayyud, maka berpegangan di madhabin dengan madhab muayyanin yang muayyan itu ajma' lil haqiqah, lebih benar,
lebih banyak benernya. Ketika kita berpegangan sama salah satu 4 madhab ini, lebih banyak benernya daripada salahnya. Banyak. Terus wa aqrabu litabasur, dan lebih dekat untuk melihat sesuatu yang benar. Wa ada ahli tahqiq, dan lebih banyak untuk melihat kenyataan. Wa ashalu tanawulan, yang enak nih, dan gampang, lebih gampang daripada ente ikut yang lainnya atau bikin sendiri. Lebih gampang udah, tinggal ngikutin aja, dengerin aja, oh menurut ini nggak usah bikin yang aneh-aneh udah. Jadi ini 4 imam ini emang benar-benar penguasaannya luar biasa, murid-muridnya luar biasa, punya murid-murid juga luar biasa, sampai dikatakan tidak ada, intinya menyebar murid-muridnya mereka itu sampai seluruh penjuru bumi. Nggak ada yang nggak ada sih daripada 4 imam ini. Kayak Imam Syafi'i punya murid Imam Buaiti yang terkenal, Imam Muzani, Imam Ahmad bin Hambal, dan lain-lainnya. Terus punya murid lagi, yang mana murid-murid ini luar biasa semua. Termasuk Imam Ghazali. Imam Ghazali juga dari madhab Syafi'i. Jadi gini, tadawunnya ketika Imam Syafi'i punya kitab, kemudian mereka murid-murid yang ngumpulin kitab Imam Syafi'i, Imam Buaiti mencatat ucapannya Imam Syafi'i, punya kitab sendiri. Terus Imam Muzani punya catatannya ucapannya Imam Syafi'i, kemudian disarahin. Nah, Nihayatul Matlab kitabnya itu 40 jilid, mensarahin kitab-kitabnya Imam Syafi'i, menjelaskan dalil-dalil semuanya. Kebanyakan diringkas sama Imam Ghazali jadi 1 jilid. Imam Ghazali yang ringkas, kalau kita ya bingung. Imam Ghazali yang ringkas dari 40 jadi 1. Namanya kitab Wajiz. Masih kurang ringkas, diringkas lagi, tipisin lagi, namanya Wasit. Masih kurang ringkas lagi, diringkas lagi sama Imam Ghazali. Basit yang pertama, Basit, Wasit, Wajiz terakhir, diringkas Wajiz. Masih diringkas lagi jadi Khulasoh. Nanti ringkasannya ini disarahin lagi, dilebarin lagi, diringkas lagi. Nah intinya jadi kitabnya itu catatannya itu masih kuat. Ini bahasa ini madhab Imam Syafi'i itu kitab-kitabnya masih terdeteksi, ucapan-ucapan beliau itu masih terdeteksi karena murid-muridnya rajin-rajinnya luar biasa gitu. Rajin nyatet murid-muridnya. Wa ala hadza, atas ini darajah al-aslafus soleh, menjalankan salaf-salaf yang soleh, wa suyuhu al-madun ridwanullahi ajma'in. Maka dari itu, inilah daripada yang telah dilakukan, suatu jalan yang telah dilampaui oleh orang-orang salaf terdahulu yang soleh dan para masyayikh yang diridai oleh Allah, ridwanullah ta'ala alaihim ajma'in. Fanahnu nahudu ihwanana awal muslimin. Nah ini mulai nasihat beliau. Fanahnu, maka kita nahudu, menyemangati ihwanana, saudara-saudara kita awal muslimin, awamnya orang-orang Islam yang awam, ayatakullaha, untuk bertakwa kepada Allah dengan benar-benar takwa. Wa la yamutu, dan janganlah sampai mati illa, kecuali wahum muslimun, kecuali dalam keadaan mereka Islam. Wa ayuslihu, dan hendaklah memperbaik zatal baini, baik minhum, jangan saling berantem. Wa yasil arham, saling menyambung silaturahmi. Wa ayusinu ilal jiran, nasihat beliau untuk saling membaiki, berbuat baik kepada tetangga. Wal aqarib, saudara. Wal ikhwan, teman-teman.
wa ayarifu haqqal akabir, dan hendaklah mengetahui hak-haknya para ulama, wa ayarhamu du'afa, atau para sultan, para raja-raja, para presiden, itu kita harus tahu hak-hak mereka. Dan juga yarhamu du'afa, kasih sayang kepada orang-orang yang lemah, wal asahir, atau orang-orang yang kecil, wananhahum anitadabur, dan kita melarang daripada teman-teman kita, ya saudara-saudara kita dalam umat Islam, untuk tadabur, untuk saling marah-marahan, wa tabahud, wa taqatu, memutus silaturahmi, wa tahasud, saling hasut-hasutan, wal iftiraq, atau berpecah belah, wa talawun fiddin, atau bikin-bikin macam-macam aliran-aliran yang baru-baru, jangan. Wa nahusuhum, dan saya menyemangati mereka ayakun ikhwanan, agar menjadi saudara, saling saudara, wal khairi a'wanan, wa ya'tasibillahi jami'an, dan berpegang teguh kepada agamanya, wala yatafarraqu, jangan sampai berpisah dari agamanya. Wa ayat ba'ul kitab, ngikutin Quran, wa sunnah, hadis, wa makan al ulama, dan apa yang telah ditetapkan oleh ulama-ulamanya ummah, seperti Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal radhiyallahu anhum ajma'in. Fahum alladina qad inqadal isma, wallahu a'lam bishawab. Insyaallah kita lanjutkan besok. Al-Fatihah hadratin Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Rabbana tarafna bi annana tarafna wa annana asrafna ala ladha asrafna fatub alaina tauba tahsil li kulli hauba wastur lana awrati wa aminir rawati waghfir li walidina rabbi wa mauludina wal ahli wal ihwani wasairil hilani wa kulli di mahabbah au jiratin au sohbah wal muslimina ajma, amin ya rabbi isma fadlan wajudan manna la bihtisabi minna bil mustafa rasuli nahda li kulli suli salla wa sallam rabbi alaihi atal habbi wa alihi wa sahbi idada tahsi suhbi walhamdulillahi fil bad'i wa tanahi. Subhanakallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin.